Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai modul payroll pada Udu. Dan dalam lab ini sama seperti lab-lab sebelumnya, kita perlu membuat eh, database baru. Dan kita perlu memastikan sebelum kita memulai, kita perlu mengaktifkan modul payroll dan juga payroll accounting. Lalu kita login sebagai administrator dan pastikan Hana memiliki akses sebagai manajer di modul payroll. Ada di sini. Lalu kita login lagi sebagai admin dan memastikan bahwa Andin atau user kita di modul payroll sebagai officer. Lalu kita menggunakan HANA dan mengerjakan lab. Pada lab kali ini kita akan memakai struktur payslip seperti contoh eh, di sini. Dan di sini secara garis besar kita tahapannya ada di salary role kategori, salary rules structure, kontrak, dan juga payslip. Untuk yang pertama kita perlu memastikan dan memulai di salary role categories. Lalu kita perlu mengabaikan kata kategori default yang udah ada dan kita membuat kategori baru. Di sini ada contohnya apa saja yang perlu kita buat dan di sini contoh ketika kita sudah membuat dan ini kalau udah kita masukin semua. Selanjutnya kita ke salary rules. Salary rules kita buat dan menjadi aturan kalkulasi pada payslip dan akses salary rules pada navbar perlu kita pencet. Dan di sini ada semua keterangan yang perlu kita isi, ada nama, kategori, kode, amount type, dan juga amount. Di sini ada kodenya. Setelah kita isi semua, seperti ini contohnya, dan di sini ada kesalahan bahwa di coding Python-nya, di sini perlu kita hapus semua dan menyisakan hanya result aja. Selanjutnya, kalau sudah terbuat semua kan seperti ini tampilannya, dan lalu kita pergi ke Net Salary. Dan kita sesuaikan dengan gambar yang ada di sini, yaitu memasukkan debit account dan juga credit account. Selanjutnya kita ke salary structure. Untuk membuat kita buat seperti ketentuan yang ada di gambar ini. Dan pada halaman yang sama kita perlu menambahkan seluruh salary rules yang udah kita buat tadi. Dan kalau udah dibuat tampilannya akan seperti ini. Dan yang default itu nggak masuk karena ini yang ada di PT kita aja. Oke, selanjutnya kita perlu membuat kontrak pada employees sebagai kebutuhan field yang ada pada payslip. Dan kita pilih user kita yaitu Andin dan buat kontrak sesuai dengan user masing-masing. Ketentuannya sudah ada di Sheets, jadi kita tinggal masukin aja sesuai ketentuan di sini. Dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita perlu membuat salary journal baru, yaitu bernama payroll dengan ketentuan seperti di bawah ini, profit account, loss account, short code, currency, dan lain-lain. Setelah itu kita ubah status kontrak menjadi running dengan mengklik di bagian atas kanan kontrak. Eh, dan berikut adalah tampilan kalau sudah running. Di sini ada statusnya sudah running. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah payslip. Kita akan memasukkan bagian utama dari lab kali ini yaitu payslip atau slip gaji employee. Dan untuk membuatnya kita perlu masuk ke payroll dan memilih employee payslips dan kita klik create lalu kita pilih employee kita sesuai yang masing-masing saja. Kita isi field-field di bawah seperti di bawah ini, periodnya, kontraknya yang mana, referensinya apa, structure, dan juga lain-lain. Setelah itu kita klik compute sheet dan pada section salary computation akan muncul semua salary rules yang telah kita buat sebelumnya seperti gambar di bawah ini. Masuk juga net salary yang akan menjadi gaji bersih yang diterima employee setelah dipotong iuran dan pajak. Bisa dilihat di sini uh, net salary-nya yang dipotong pajak 250.000. Jadi dari 4,5 juta itu diterima bersihnya 4,250 ribu. Dan selanjutnya ketika semua komponen sudah benar, kita akan post payslip tersebut. Kita tinggal ke section accounting, information, pilih payroll yang sebelumnya telah kita buat untuk menjadi salary journal, kemudian klik confirm untuk mengkonfirmasi payslip. Akan menjadi sini sudah done dan kemudian kita dapat melihat accounting entry, tinggal pencet yang bawah dan ini bukti payslipnya. Lalu kita login lagi menggunakan employee masing-masing, yaitu Andin, dan kita lihat apakah payslip tersebut dapat dibuka dan dilihat. Kemudian screenshot dan seperti ini.
Dan diberi tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh satu dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, PPh satu adalah singkatan dari pajak penghasilan pasal 21. Ini adalah jenis pajak yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan oleh perusahaan dan PPh satu dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang yang wajib pajak atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Dan cara menghitungnya, kita perlu menentukan penghasilan kena pajak, hitung total penghasilan bruto, yaitu gaji, tunjangan, dan bonus, dikurangi dengan berbagai potongan yang diizinkan seperti iuran pensiun, jaminan kesehatan, dan biaya jabatan. Dan untuk menentukan tarif PPh satu yang bersifat progresif, artinya semakin tinggi PKP, semakin tinggi pula tarif pajaknya, dan tarif PPh satu yang terbaru dapat dilihat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu kita perlu mengalihkan PKP dengan tarif, kalikan PKP dengan tarif PPh satu yang berlaku untuk mendapatkan jumlah PPh satu yang harus dipotong. Ini saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya seorang karyawan memiliki PKP sebesar 10 juta per bulan dan tarif PPh satu yang berlaku untuk PKP tersebut adalah 5%. Maka PPh satu yang harus dipotong adalah 10 juta, 5% sama dengan 500 ribu sehingga pegawai tersebut akan mendapatkan gaji bersih senilai 9,5 juta. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP berbeda persentasenya dan apa tujuan hal tersebut. Oke. Tujuan program itu dari masing-masing adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk tambahan penghasilan atau kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Sedangkan iuran JHT dan JP merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh pekerja dan perusahaan untuk tujuan jangka panjang, yaitu menjamin masa depan finansial pekerja setelah pensiun atau saat terjadi resiko yang tidak diinginkan. Lalu regulasi pemerintah, persentase iuran JHT dan JP diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan dana yang terkumpul cukup untuk memenuhi kebutuhan program jaminan tersebut. Jenis tunjangan. Tunjangan memiliki berbagai jenis dengan tujuan yang berbeda-beda. Persentase yang diterapkan pada setiap jenis tunjangan bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan perusahaan dan jenis tunjangan. Dan tujuan perbedaan persentase adalah menjamin keadilan, yaitu perbedaan persentase ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan antara hak pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja. Yang kedua, menjaga kelangsungan program. Yang dimaksud adalah persentase iuran yang ditetapkan untuk JHT dan JP harus cukup untuk menjamin kelangsungan program tersebut dalam jangka panjang. Dan pertanyaan ketiga ini saya tidak bisa menjawab karena saya sudah eksplorasi, namun saya tidak menemukan caranya atau saya tidak bisa melakukannya. Terkait melakukan import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Sehingga kita sudah sampai di penjelasan terakhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya Syahan Makia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.